Lari berjumpa Yesus melewati itu inisiatif yang dilakukan oleh Sakeus. Kemudian ayat berikut, karena secara fisik kita tahu dia tidak mampu, tapi ada perjuangan. Walaupun badannya pendek, tapi pikirannya tidak pendek. Jadi akhirnya dia naik di atas pohon. Dan perjuangan itu Tuhan Maha Tahu lihat dari jauh. Kemudian dia tahu kerinduan sehingga Yesus memanggil Sakeus segera turun perjuangannya. Kemudian tangga berikut dia berjumpa dengan Yesus. Dan keselamatan terjadi atas dirinya. Begitu keselamatan terjadi, tahap berikut keselamatan itu ditransferkan atau terjadi dalam keluarga. Kemudian keluarga seisi rumah diselamatkan. Nah, itu satu cerita yang kita tahu, dan ayat 10 itu menjadi tema sentral kita, bahwa anak manusia atau juru selamat datang untuk mencari bagi mereka yang terhilang. Sekarang pertanyaan, tujuan kedatangan Yesus untuk apa? Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Ada tiga istilah, 3M. Yang pertama, dia datang untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, dia datang untuk mencari dan menemukan. Kemudian yang ketiga, dia memberi hidup yang kekal. Kemudian yang terakhir, mereka yang memberi hidup yang kekal itu mentransformasikan intisari dari apa yang mereka telah terima. Sebetulnya Bapak sudah selesai nih. Ya. Kita sedikit saja ulasan sedikit. Masalah persoalan dosa yang pertama, ini penting sekali. Allah memanggil manusia ketika manusia jatuh di dalam Taman Eden. Di manakah manusia? Yaitu Adam. Adam itu kata lain bahasa aslinya itu Adama. Diambil dari debu tanah. Jadi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka masih tersembunyi karena dalam keadaan tak urusan telanjang, sehingga Allah memanggil mereka. Ini inisiatif dari Tuhan Allah. Karena mereka sekarang merasa malu, mereka masih tersembunyi, masih hilang. Tetapi Allah punya inisiatif sehingga mereka, Tuhan Allah datang kemudian memanggil mereka, "Hai Adam, di manakah?" Dan dia menjawab apa? "Tuhan, saya ada masalah yang saya ada di sini." Ini, harus Bapak, saya ada masalah ya di sini. Lalu Allah tetap mengasihi, memanggil. Kemudian upaya inisiatif dari Tuhan Allah luar biasa. Sekalipun mereka jatuh dalam dosa, sedang ada di dalam persembunyian, tetapi dia upayakan lagi untuk mengenakan pakaian mereka. Berarti ada pengorbanan pertama lagi, yaitu dia mengambil apa? Bulunya domba itu, kemudian mengenakan pakaian kepada pasangan manusia pertama. Penduduk dunia hanya 2 orang, tapi Tuhan mengenakan itu. Setelah dia melakukan itu, manusia yang tadinya hubungan baik dengan Allah itu sudah putus. Kemudian resiko atau konsekuensi daripada hukuman itu banyak sekali. Tetapi Allah tetap memberikan janji kepada Adam, kepada manusia. Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan manusia berapa tahun kemudian. Dan janji itu terus dia teguhkan terus. Dia tetap jaga hubungan ini. Jadi Allah tetap memanggil manusia yang pertama, kemudian dia memberikan kenyamanan bagi mereka. Kemudian terakhir hukuman yang diberikan kepada manusia itu adalah divonis, yaitu mereka harus hukumannya mati. Berarti ini kematian secara kekal. Jadi hubungan ini divonis oleh Tuhan Allah. Hukumannya di dalam firman Allah Roma pasal 6 ayat 23, ubah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tidak ada orang yang benar. Saya orang berdosa, pendeta orang berdosa, anggota jemaat orang berdosa, semua orang biasa bilang apa? Ada 7 miliar manusia yang ada di dalam planet ini, semua orang telah berdosa, dan sekarang juga termasuk kita sebagai orang berdosa. Berarti kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Usaha manusia sia-sia. Jadi manusia tidak dapat menyelamatkan sendiri. Dan itulah sebabnya setelah 700 tahun Nabi Yesaya dia sudah menubuatkan. Kemudian Nabi Mika sudah menubuatkan. Setelah 700 tahun baru Yesus lahir di kota Bethlehem yang hina itu. Amin. Ini sudah menunggu lama. Setelah 700 tahun kemudian baru untuk persoalan ini diselesaikan oleh Yesus. Jadi Yesus hadir yang sedang dirayakan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud masalah? Masalah pertama adalah persoalan dosa. Masalah dosa ini penting karena apa? Ini masalah. Masalahnya hubungan putus dengan Allah. Orang tidak dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga. Manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Hubungan sudah putus. Jadi manusia mengusahakan, mengupayakan menghadap Allah yang Maha Kudus tidak bisa. Karena di dalam Imamat pasal 11 ayat 45 dikatakan, "Kuduslah aku sebab aku ini kudus. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus." Jadi Allah Maha Kudus, dia tidak dapat berkomunikasi dengan manusia yang berdosa. Berarti dosa ini masalah. Apakah ini masalah kecil? Tidak, Bapak Ibu, ini masalah besar sekali. Karena gara-gara dosa itu membuat sampai semua masalah yang disaksikan oleh kesaksian tadi.
Kita tadi perang, kita disebut sebagai manusia kelimbang, kehidupan kami hancur, peperangan sana sini, itu akibat dari pada manusia atau dosa. Dan ada empat seperti penduduk manusia. Yang pertama Adam, Hawa, Kain, Habel. Akibat dari persoalan dosa, adiknya atau kakaknya membunuh atau menghilangkan nyawa dari seperempat penduduk manusia di planet ini. Itu akibat dari dosa. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah karena dosa, manusia divonis dan hukumannya harus mati. Nah, tetapi nanti 400 tahun kemudian Yesus lagi. Jadi ini masalah persoalan dosa. Tidak dapat dianggap disepelekan masalah dosa. Karena kita sekarang bertanya mengenai dosa. Menurut Bapak Ibu, apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa berarti pelanggaran perintah-perintah Tuhan atau pelanggaran tentang ketetapan oleh Tuhan. Atau dosa definisinya tidak kena sasaran. Dosa itu berarti pelanggaran perintah Tuhan atau tidak dapat kena sasaran atau tidak kena standar daripada Tuhan Allah. Jadi dosa itu berarti satu pelanggaran dilakukan oleh manusia, banyak pelanggaran dilakukan oleh manusia, atau seluruh manusia melakukan pelanggaran di hadapan Allah, itu tidak kena sasaran. Standar Allah dia taruh satu garis harus kena di situ, tapi tembakan kita salah. Jadi harus dosa itu berarti pelanggaran perintah-perintah daripada Tuhan. Jadi hal yang pertama, masalah dosa menjadi persoalan besar sehingga Allah terus mengingatkan di dalam perjanjian lama berulang-ulang kali berbicara, dan orang melakukan pelanggaran mereka mendapat hukuman. Tetapi Tuhan masih mengasihi sehingga ulang lagi saya sampaikan bahwa setelah 700 tahun dia datang mencari orang berdosa. Amin. Ya, jadi tidak bisa kita sepelekan bahwa masalah dosa. Mungkin Bapak Ibu pulang baru merenungkan, berarti dosa ini masalahnya besar sekali. Jadi masalahnya apa-apa yang pernah terjadi dalam perjanjian lama, itu kita bisa melihat firman Allah sendiri kembali. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Yesus datang, tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia jelas dalam ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi tujuan kedatangan Yesus adalah dia mencari, kemudian dia menemukan orang-orang berdosa. Dia datang untuk menemukan orang-orang berdosa. Salah satunya adalah Sakeus. Sakeus statusnya sebagai orang berdosa. Sakeus telah hilang di dalam profesinya sebagai seorang kepala pajak. Dia terhilang dalam situasi itu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Sakeus hilang di dalam profesi. Sakeus hilang dalamnya, kita tahu bahwa dia bekerja sebagai pajak. Pemerintah mereka anggarkan pajak anggaran menentukan, tetapi dia main sendiri gitu. Jadi keputusannya lain, mainnya lain. Sakeus tahu tuh orang masuk di pasar, dia tebak tuh pasar di tadi orang hafal, jadi tunggu-tunggu itu pelakunya di tangan itu apa sih itu yang pungut pajak, tapi mereka ini kelas-kelas kecil. Tapi Sakeus ini bukan kelas kecil, tetapi dia semacam seorang direktur. Jadi dia mengendalikan dalam pemerintahan di Yeriko. Karena dia punya kekuasaan sehingga dia mengatur semua sistem pemerintahan, kemudian manajemen keuangan, kemudian dia mengatur dengan caranya sendiri, dengan kekuatan, dengan posisi itu, sehingga banyak orang sakit hati dengan dia. Waduh, cepat mati boleh, ya orang yang masih hidup terus mati boleh, tapi sakit tetap ini dia kerja keras dulu. Fisiknya lagi pendek, ya ini luar biasa. Sakeus fisiknya pendek, tapi dalam sisi negatif dia mengatur main ini rasionalnya luar biasa. Biar badan pendek tapi pikirannya tidak pendek. Masalahnya dia curi-curi uang itu dia punya hobinya sudah. Tapi potensi ini Tuhan lihat. Begitu Yesus masuk ke kota Yeriko dan Sakeus tidak kehilangan akal. Walaupun badan pendek tapi pengalaman yang tidak baik itu dia sedang pakai. Orang tinggi-tinggi bodinya ada di sini, dia sudah lari duluan. Kemudian dia mau jumpa dengan Yesus, tapi dia pikir ini tidak mungkin. Sekolah apa salah tadi orang pikir semua. Jadi lebih baik dia lihat pohon ara ada. Kami kemarin dengan ketua pemuda kami ke Yerusalem dan masuk Yeriko. Yeriko itu ada di bawah, kemudian Nazaret ada di atas. Jadi pohon ini masih ada sampai sekarang. Pohon ara itu seperti, kita di sini tidak bisa foto, tidak ada kamar jadi. Pohon ara itu besar sampai hari ini ada. Dan setiap wisatawan ke sana mereka biasa berfoto. Itu membuktikan bahwa saksi bisu 2000 sekian tahun yang lalu Yesus pernah datang dan dia menemukan orang yang berdosa, orang yang hilang, dan saksi bisu ada bahwa betul. Kita ada lagu Sakeus Neno itu kan ada lagu ada. Jadi ngomong sekarang pasti pusat di kampung lagu. Wah luar biasa.
Jadi dia sedang main bilengi jalan, kemudian dia naik pohon, kemudian Tuhan memanggil dia karena dia jarak jauh. Sakius pikir dia tidak mengenal, tapi dia maha tahu dia jangkau, sehingga dia menyuruh Sakius segera turun. Dan dia senang sekali, dia respon positif, dan dia begitu jumpa dengan Yesus. Hari itu juga dia menerima Yesus. Dia Alkitab di situ sangat jelas bahwa dia berjumpa dengan Yesus biasa-biasa tidak, tapi kata menerima itu berarti dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tadinya dia latar belakang seorang pemerintah, dia mengambil hak orang lain dan dia korupsi di situ, nepotisme di situ, ya keburukan potensi itu punya Sakius sudah. Tapi begitu dia mendengar semua yang dilakukan oleh Yesus dan dia rindu ketemu dengan Yesus, begitu Yesus datang, dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keselamatan penting terjadi atas Sakius sendiri. Amin. Dia tidak panggil keluarganya, dia tidak panggil dia punya stafnya, tapi seorang pejabat tinggi dia tidak malu-malu. Kalau dia ketemu Yesus dengan pakaian besar seperti ini, jangan orang bilang bagaimana. Setiap hari ada begitu baru, kenapa belum beres lagi baru ketemu guru lagi. Ya toh? Tapi tidak apa-apa, dia tidak peduli. Ini soal keselamatan ini. Masalah dosa ini penting. Setiap hari dia buat begitu terus, Sakius menjadi pikiran juga sudah lewat batas lagi ini. Ya ini masalah dosa tidak, akibatnya bahaya. Lebih baik saya menyerahkan diri. Hari itu keselamatan terjadi atas hidup Sakius. Dia secara pribadi berjumpa dengan Yesus. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dia menerima Yesus? Firman Allah sudah berkata kepada kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberi kuasa, yaitu menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang tidak menerima tidak diberi kuasa, otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Sangat jelas. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 atau 15, di sana katakan apa? Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Bahasa sehari-hari itu, barang siapa tidak terima Tuhan Yesus masuk neraka. Tapi barang siapa terima Tuhan Yesus masuk surga. Ini sangat jelas sekali. Jadi anak manusia datang untuk itu. Jadi Sakius di kawanan provisi, dia datang kepada Yesus. Dia tidak lihat keadaannya. Dia tidak lihat ini. Saya itu orang besar jadi tidak usah sudah. Nanti jemaat lihat lagi bagaimana. Saya lihat pimpinan gereja di mana-mana orang gini terima Yesus itu malu-malu. Tapi saya kemarin ke dia ada orang tua angkat tangan. Amin. Ya. Jadi ada kesempatan. Ada adik laki-laki datang kok bersaksi itu pintu kemurahan terbuka. Kenapa? Mau hari-harinya mau bertobat tapi hatinya keras. Sama seperti bunga. Kalau kita potong bagian atasnya terus menerus, dia akan tumbuh setiap tahun, setiap hari, amin. Cabut dengan akar-akar di bawah. Dan tumbuh asal orang berdosa. Datang kepada dia dan dia akan memberi pengampunan. Kalau Tuhan masuk, dia tidak tumbuh lagi. Dia tidak akan tumbuh lagi karena dia membersihkan. Jadi itu masalah besar. Anak tidak boleh pelihara, datang kepada dia. Amin. Ya, kita orang biasa-biasa cepat. Sakius lambat tapi pejabat tapi dia terima. Jadi itu. Kemudian hal yang kedua, ada orang yang hilang di dalam rumah. Siapakah yang hilang di dalam rumah? Yang dicari oleh Yesus. Keluarganya siapa? Sakius. Seisi rumah diselamatkan. Berarti ada bapak, ada mama, ada anak, ada om, ada tante, ada di dalam rumah. Mereka hilang di dalam apa? Bisa hilang di dalam rokok, bisa hilang di dalam pinang, bisa hilang pagi siang, kerja kebun terus. Tidur juga ingat kebun, bangun juga ingat kebun, makan pun tidak kenyang-kenyang. Ini orang hilang di dalam keluarga. Sibuk di pasar terus, tidak mendengarkan firman Allah. Jangan cari perkara besar, yang kecil-kecil orang-orang kita di dalam rumah hilang. Amin. Ya, keluarga hilang. Keluarga ada di dalam rumah. Anak mabuk terus. Anak tidak mau mendengarkan firman Allah. Kita semua hamba Tuhan punya anak. Orang biasa punya anak, ada jemaat punya anak, kita punya keluarga ada yang hilang di dalam rumah kita. Perlu diselamatkan. Tapi karena Sakius membuka hati, baik hati secara fisik maupun secara roh, dia membukakan pintu rumahnya, maka keselamatan itu terjadi juga atas keluarganya. Amin. Jadi hari itu keselamatan terjadi atas keluarga, yaitu istri dan juga anak-anak semua orang yang ada di dalam rumah. Berarti ada orang hilang di dalam rumah. Ada orang hilang di dalam halaman rumah. Ada orang hilang di luar halaman dari rumah kita. Ada orang hilang di luar dari kecamatan kita. Ada orang hilang di luar dari kabupaten kita. Ada orang hilang di luar dari provinsi kita. Ada orang kita hilang dari negara kita. Ada orang hilang di luar negeri, di Pakistan. Di mana lagi? Di Yunani, kelompok Rumania, yang sekarang kita mendoakan dan mengirim uang. Ada orang kita hilang di Papua Nugini. Ada orang hilang perbatasan di Pumayla, kemarin kami masuk. Ada orang hilang di mana-mana, amin. Jadi Injil harus diberitakan untuk mereka. Hilang dalam apa? Pulang baru kita ini pikir, oh saya berarti hilang dalam ini. Jangan ingat-ingat masalah besar, karena di mata Tuhan tadi dosa itu pelanggaran. Jadi kita terima Yesus tapi masih ada di dalam kebiasaan itu. Kita menyerahkan diri Tuhan setiap hari bolak-balik membersihkan kita. Dan hidup kita semakin hari layak di hadapan Tuhan. Yang belum ada di dalam Yesus, tapi hidup jauh dari Tuhan, Tuhan berdiri di muka pintu. Wahyu pasal 3 ayat 20, dia bilang apa?
Aku berdiri di muka pintu dan aku sedang mengetuk pintu. Jika kalau seseorang mendengar suaraku, kemudian membukakan hati, dia biasa akan masuk lalu tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu berarti Tuhan sekarang berdiri di muka pintu menjadi tamu, sedangkan saya menjadi tuan rumah. Jadi saya mendengar suara Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Seseorang mendengar suara Tuhan kemudian membuka hati, dia akan masuk, otomatis dia akan masuk. Kecuali Bapak Ibu tidak membuka hati, dia tidak akan masuk. Dan besok dia bukan jadi tamu, tetapi di surga dia akan jadi tuan rumah. Dan kita akan ke sana karena berkembang kebiasaan kita. Kok bikin apa mau datang? Aduh Bapak saya tinggal baru datang ini. Oh tidak ada lagi sana belas kasihan lagi tidak. Pintu kemudian sudah tutup. Lagi orang non Yahudi ini waktu tinggal sedikit ini. Saya mau kasih tahu benar ini. Tuhan sedikit lagi mau datang. Karena semua Arab kumpul ke Israel, orang-orang tersebar ke seluruh dunia. Orang Israel kumpul lagi ke situ. Bencana alam sini sana. Ini akhir dari penderitaan yang dibilang Matius 24 itu. Jadi kita dikasih kesempatan pintu murah hanya sedikit waktu. Sebetulnya kita sedang bekerja ini Tuhan kasih seperti waktu yang 5 sore. Kalau Tuhan kasih waktu yang 8 pagi berarti masih ada waktu kita mengerjakannya. Tetapi Tuhan kasih kita ini seperti orang tua kerjanya pun sore-sore begitu. Jadi kita harus selesaikan cepat karena Tuhan bilang aku segera datang. Jadi Tuhan mau segera datang. Waktu diberi kesempatan untuk orang non-Yahudi adalah waktu sangat singkat, masih panjang, tetapi untuk kita waktu sangat relatif singkat. Pintu kemurahan masih terbuka. Jadi kita tidak bisa main-main lagi dengan kehidupan ini. Jadi kita hilang di mana? Saya hilang di mana? Memperbaiki diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan datang seperti itu. Dia datang bukan untuk orang-orang baik saja. Kehadiran Yesus itu dia datang untuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang kedua dia datang itu terhadap orang-orang tertindas. Dia datang itu untuk melayani laki-laki maupun perempuan. Dia datang hadir ke dalam dunia untuk anak-anak kecil maupun orang-orang besar. Karena itu Yesus melakukan pelayanan 3,5 tahun di pinggir danau Galilea. Dia memperhatikan yang sakit, yang susah, yang lemah. Itu yang dia memperhatikan. Karena itu undangan yang diberikan oleh Yesus di dalam Matius yang keberapa? 28 ayat 11. Dia bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus datang untuk orang merdeka maupun tak merdeka atau mereka yang tertindas. Itu kehadiran Yesus memberikan kebebasan kepada kita. Amin. Hal yang terakhir, kalau dia memberi hidup yang kekal kepada Sakeus dan keluarga, dia memberi hidup yang kekal orang gini yang percaya Yesus, anggota jemaat Gracia yang percaya kepada Yesus. Kalau dia memberi hidup yang kekal, apa arti hidup yang kekal? Hidup yang kekal berarti tak ada awal, tak ada akhir. Hidup yang kekal berarti untuk selama-lamanya. Keselamatan terjadi atas hidup kita. Itu berarti kepastian dosa masuk surga. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan saudara saya? Bagaimana dengan bapak saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan suku saya yang di Wala? Bagaimana dengan suku yang ada di bawah kiri 50 suku? Bagaimana dengan suku kita 275 suku di Papua? Bagaimana suku kami yang ada di Papua Negeri sebelah 800 suku dengan suku-suku 1000? Bagaimana dengan Indonesia 700 suku bahasa? Bagaimana dengan dunia yang lain? Kita harus melihat seperti Bapak kita melihat secara global. Karena kita mempercayai Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana katakan bagaimana? Sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saya menguraikan dari begitu besar kasih Allah akan dunia. Bagaimana pikiran Bapak Ibu? Betapa besar kasihnya itu? Apakah pakai meter? Bagaimana kasihnya itu panjang lebar? Tetapi firman Allah di dalam Yesaya bilang bahwa betapa pikiran Tuhan itu setinggi langit dan dalamnya lautan dan luasnya samudera. Manusia tidak dapat menjangkau pikiran Tuhan. Itu berarti kasih Tuhan itu melampaui segala kasih. Jadi karena itu dia mengasihi dunia. Siapakah dunia? Berarti dunia orang yang penuh dengan dosa ada di dalam dunia. Dunia berarti dunia kejahatan manusia. Dunia berarti dunia suku-suku yang ada. Dunia berarti orang warna berbeda itu. Warna kulit, yang putih hitam, atau manusia yang ada di dalam Sakeus pedek. Jadi yang pedek, yang gemuk, yang kurus, yang hitam, yang becek, semua itu manusia itu yang dimaksud. Jadi Tuhan datang untuk semua orang itu, amin. Kalau begitu saya sudah selamatkan, bagaimana saya harus melihat seperti Bapak kita melihat orang lain, saya juga harus melihat seperti Bapakku melihat. Karena Allahku adalah Allah global, amin. Ya, berharap supaya semua konsentrasi di situ. Kita mau habis baru itu nanti lagi langsung. Karena bukan kita yang bikin toh. Ya. Jadi seperti Bapak kita melihat, kita harus melihat secara global. Ya, ini gereja kini lakukan hal itu luar biasa, amin. Allah melihat secara global. Allah tidak melihat Allah tidak melihat secara kelompok. Allah tidak melihat secara suku. Allah tidak melihat secara kabupaten. Allah melihat secara global karena begitu besar kasih Allah luas untuk semua orang. Amin. Jadi kita yang percaya Yesus sebagai orang kampung, tapi pikiran kita harus melihat secara global seperti Sakeus melihat luar biasa. Ini saya bersaksi pada waktu Amerika datang di Bokon ini karena kita ditekan oleh negara ini. Jadi acara penting itu buat 3 hari kita sudah selesai. Orang lain setengah mati, tapi kita sudah selesai dan cara mendukungnya sudah habis. Jadi mereka pikir sidang raya
selesai dengan semua orang kerja begitu. Tidak, kami sudah di rumah misi, masalah semua sudah selesai. Jadi kita semua pilih semua orang, saya kasih pulang semua. Anak keponakan dia lulus, saya naik turun, kemudian tamu-tamu kita sudah kirim semua. Pada saat Amerika ada di situ, orang kelasis, hello datang ketua misi, kaki kosong, pakaiannya ya setiap hari pakai itu terus, dan begitu ketemu Amerika, mereka tidak percaya orang ini, dua orang itu. Tapi mereka angkat uang 100 juta letakkan di hadapan dia, hampir pusing, luar biasa. Nah, kenapa dia pusing? Tidak masuk rasional bahwa orang kampung bisa angkat uang 100 juta taruh untuk penginjilan. Amin. Orang kampung tinggal di kampung tapi jiwanya global, luar biasa. Ini yang dikerjakan. Gereja Gracia ini tempat kecil di sini setengah mati sekarang kerja, tapi kita pikir visi besar untuk dunia, Tuhan akan membangun lebih besar lagi. Yang penting kita bersatu, kita bersama-sama. Sehati saya pikir mengerjakan Tuhan punya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, dia mencurahkan berkat berkelimpahan. Dan bangunan fisiknya dia akan selesaikannya. Amin. Itu akan kerjakan. Dia akan mengirim banyak orang yang punya hati gereja ini. Dia akan lakukan. Jadi seperti Bapak kita melihat begitu besar kasihnya kepada dunia, kita orang kampung pikirannya ya biasa-biasa, tapi bukan biasa-biasa. Sakius badannya pendek berbicara mengenai fisik, latar belakangnya itu. Tetapi kita harus pikirannya besar seperti Bapak kita melihat dunia. Jadi gereja ini misi secara global. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang disebut yang ketiga, mendemonstrasikan keselamatan yang kita terima kepada orang lain. Itu hal yang tes. Terima kasih. Baik. Karena juru selamat datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Kalau saya sudah punya, tapi bagaimana dengan mereka? Roma bilang, kalau tidak ada yang mengutus, tidak ada yang mengirim, tidak ada orang sediakan uang, bagaimana mereka mendengar? Berbahagialah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi puji Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Beritahu kepada mereka yang lain. Terakhir kita baca Ibrani pasal 2 ayat 3. Satu orang baca. Ibrani pasal 2 ayat 3. Injil harus didemonstrasikan. Injil harus dibagikan. Injil harus ditransferkan. Injil harus terus beritahu kepada mereka yang lain. Entah mereka selamat tidak selamat waktunya sekarang. Kita harus beritakan Injil. Silakan. Ya, itu menyetujui dua-dua kepala yang wakil. Haleluya. Ya. Bagaimana kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ya, sampai di situ. Ya, silakan dulu. Keselamatan yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, keselamatan itu kecil atau besar? Berita ini berita kecil atau berita besar? Berita besar sekali. Apakah kita orang Wallace saja mendengar, orang Yali saja mendengar, orang Papua saja mendengar, atau seluruh dunia mendengar? Ini berita besar. Berita sebesar itu, baru orang-orang masuk neraka yang bahaya. Bakar batu, mereka bantu tapi. Kerja bakti mereka bantu kita tapi. Tenaga luar biasa. Kalau kini, untuk membela kini, yang mati juga mati-matian membela kini. Dia bilang saya pun agama begitu. Ini di rambu lalu lintas, anak saya Aldo lihat. Karena hari Minggu dia mabuk, polisi datang pukul dia, amankan. Kau dari mana? Hari Minggu baru kau mabuk-mabuk. Dia bilang saya agama gini. Ya, dia sudah mabuk tapi sadar bahwa dia dari. Ini contohnya. Dia tahu gereja Injil di Indonesia. Dan kita orang mabuk ini, misalnya kita tanya sama orang mabuk, kau tahu kelahiran Yesus? Kan jawabnya, dia tahu kan tidak tahu? Orang mabuk sambil mabuk tapi dia tahu bahwa Yesus telah datang. Keselamatan sebesar itu orang tidak tahu baru masuk neraka. Berita ini bukan kecil. Kami kebetulan kemudian Natal tahun 2008, banyak orang dari berbagai dunia mereka datang merayakan Natal dan desak-desakan banyak orang di situ. Wah, luar biasa kami melihat. Tapi orang Muslim mereka jual semua atribut atas nama Tuhan Allah. Salib, kelahiran Yesus, semua atribut saya tidak menceritakan. Kalau lihat apa kesukaan di situ. Jadi kehadiran Yesus, dia memberikan jaminan secara ekonomi untuk kota Bethlehem dan sampai hari ini mereka menjual atas nama Tuhan Yesus. Jadi orang di situ masuk neraka, mereka tidak tahu dari mana. Ini hal yang kecil, hal yang besar. Hal yang besar seluruh dunia. Mereka tahu bahwa Yesus itu telah datang. Mereka tahu bahwa Yesus punya mujizat itu mereka akui. Orang kini sudah tahu, keluarga kita sudah tahu. Tetapi kalau mereka tidak menerima kabar baik, ini menjadi masalah. Kalau mereka masuk neraka, itu yang kita heran. Sebodoh apa dia masuk neraka? Karena berita keselamatan Yesus Kristus lahir ini berita yang besar, berita akbar, dan semua orang telah mendengar. Pemerintah yang kacau-kacau juga mereka menghormati. Negara-negara komunis juga mereka tahu yang tidak ada Tuhan Allah. Dan orang kita sudah mengetahui sebesar itu keselamatan sebesar itu, tapi kita tidak bisa terima itu. Saudara-saudara, ini tanggung jawab kita. Beritakanlah Injil. Setiap sedia baik atau tidak baik waktunya. Memperkuat kapasitas gereja kita di sini. Terus tingkatkan doa.
terus persekutuan bersama-sama, baru kita mendemonstrasikan, mendobrak keluar untuk memberitakan Injil. Amin. Ya. Setiap hari kami naik turun ke Ginian. Kemarin dari sana turun lagi malam Natal tadi. Dan ya kami rasa bahwa ini bagian dari kami hidup untuk memberitakan Injil. Tujuan itu, Tuhan memilih kita layak untuk memberitakan Injil. Jadi kita harus mendemonstrasikan kabar baik kepada orang lain. Ada 3 hal penting, bisa ingat, yang hari ini kita belajar. Hal yang pertama, masalah dosa penting. Hal yang kedua, Yesus datang tujuannya untuk mencari dan menemukan dan memberi kepastian hidup yang kekal. Dan mereka yang menerimanya tidak binasa, mereka punya hidup yang kekal, berarti hidup tak akan terus. Dan yang berikut, kita harus mendemonstrasikan karya keselamatan yang saya terima itu karena mereka yang lain tidak memiliki. Dan jadikan kami jemaat yang bersaksi, jadikan kami jemaat yang bersatu, jadikan kami jemaat yang memberi, jadikan kami menjadi jemaat yang kedua sahabat yang setia, jadikan kami di mana saja kami berada. Karena itu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasih, terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, memberi pengampunan kepada setiap orang, di dalam kuat kuasa daripada persekutuan Roh Kudus yang mengisapkan akan dosa, menyertai kita sekalian mulai hari ini, esok, sampai Maranatha. Bapak terima kasih. Gembala dan wakil gembala jemaat gereja mengucapkan Selamat Hari Raya